Anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran hari ini. Kita belajar di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 yaitu perkembangan teknologi komunikasi di pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Kita juga belajar mengenal sifat-sifat individu di antara teman-teman kita. Nah, tetap stay untuk menyimak pembelajaran hari ini dengan semangat. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Saat ini juga sudah tersedia dalam bentuk Android. Nah, anak-anak, setelah kita membaca bacaan tadi, kita bisa mengelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional contohnya daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan alat komunikasi modern ada telegram, telepon, HP, dan Android. Mari kita melengkapi kalimat berikut. 1. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. 2. Kentongan termasuk alat komunikasi tradisional. 3. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. 4. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. 5. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah Cerita mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Nah, berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Sifat sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan sifat rendah hati selalu menghargai orang lain. Sifat humoris, yaitu senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Anak-anak, apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Nah, apakah saat berkomunikasi terjadi masalah?
Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran, perdebatan. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, kita harus menghormati sifat-sifat individu setiap orang. Dengan demikian, kita bisa berkomunikasi, bisa bergaul, dan berhubungan dengan orang lain dengan baik, sehingga pada akhirnya tercipta persatuan dan kesatuan, dan yang pasti tidak terjadi pertengkaran di antara kalian. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini tentang alat komunikasi modern dan tradisional. Juga kita belajar tentang sifat-sifat individu. Nah, dengan menghargai sifat-sifat individu, maka tercipta persatuan dan kesatuan. Dan berarti kita mengamalkan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tetap semangat, rajin membaca, dan selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.